Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang budiman, selamat berjumpa dengan saya Hafid Channel. Selamat belajar. Baik, kita bahas sekarang. Masuk kepada pembahasan. Ini dia untuk nomor 41. Disajikan surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Peserta didik dapat menunjukkan bacaan Al-Samsiyah atau Al-Qamariyah dengan benar. Ini anak-anakku, Quran surat Al-Mujadilah itu bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Dari tulisan ini, dari ayat ini, kita bisa ketahui mana yang Al-Samsiyah, mana yang Al-Qamariyah. Kita kasih tanda. Kalau Al-Qamariyah itu, Al-Qamariyah dibaca jelas lamnya, sedangkan Al-Samsiyah tidak dibaca. Kita tunjuk satu persatu. Baik, kita lanjutkan. Ini dia Al-Qamariyahnya pada lafaz fil majalis. Berikutnya ada pada lafaz al-ilma. Selanjutnya dalam surat Ar-Rahman ini ada al-jinni. Ada lagi wal insi. Ini Al-Qamariyah ini. Lanjutnya ini dia as-samawati. Ini Al-Samsiyah. Satu ini. Selanjutnya wal ardi. Ini Al-Qamariyah. Jadi kita bisa data dari dua ayat tersebut. Al-Qamariyahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tulis ini masuk Al-Qamariyah. Ada 5, apa saja ditulis ini. Sedangkan Al-Samsiyahnya ada 1, itu as-samawati. Begitu kira-kira. Untuk selanjutnya nomor 42. Peserta didik dapat memberikan contoh implementasi yang benar dari sifat-sifat Rasul Allah. Sifat Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Dan fatonah artinya adalah benar. Nah, potongan kisahnya bagaimana? Maka sesuaikan dengan sifat, dengan 1 di antara 4 sifat Rasul tersebut. Lanjut nomor 43. Peserta didik dapat menyebutkan dampak negatif konsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Dampak negatifnya diantaranya nih, jangka pendek nih,
mengantuk, pusing, perubahan suasana hati, dan lainnya. Jangka panjang, ini perubahan suasana hati yang terus-menerus termasuk kecemasan dan lekas marah. Insomnia dan masalah tidur lainnya. Sistem kekebalan yang melemah yang berarti Anda mungkin lebih sering sakit dan lainnya ini. Lanjut. Nomor 44. Peserta didik dapat menentukan besaran zakat yang dikeluarkan dengan benar. Ini disajikan ilustrasi data tentang harta milik muzaki yang akan membayar zakat. Nah, maka kalau zakat dari harta seseorang ini dalam ketentuannya adalah 2,5%. Jadi berapa hartanya tinggal dikalikan 2,5%. Nih seumpama Pak Dodi memiliki harta 100 juta rupiah. Berapa zakatnya? Zakatnya 100 juta rupiah kali 2,5%. Berapa? 2.500.000 rupiah. Nah, bila kok hartanya 200, umpama ini sama kok hartanya 200, ya berarti dihitung 200 juta. Nah, ini sama mana ini? 200. Kalau 200 juta kali 2,5% berapa? Kalau 300 juta kali 2,5% berapa? Kalau 250 juta kali 2,5% berapa? Maka ketemu. Intinya kalian harus bisa mengalihkan dengan 2,5%. Nah, begitu. Pakai gunggung susun atau yang lain. Selanjutnya nomor yang terakhir. Peserta didik dapat menganalisis teladan yang dapat diikuti dari salah satu khulafaur rasyidun tersebut dengan benar. Disajikan narasi perjuangan dan kepribadian salah satu khulafaur rasyidin. Nah, kita tahu khulafaur rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini dia sifat-sifat mereka. Ini Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dicintai Nabi, mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Putri Abu Bakar, Siti Aisyah, dinikahkan dengan Nabi. Gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan diberikan kepada Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar adalah manusia yang dianggap paling agung dalam sejarah Islam setelah Rasul. Sifat baik lainnya, akhlak mulia, rela mengorbankan harta benda, penyantun, tidak pernah berbuat keji, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Ini terlahir dari keluarga duta besar dan pedagang. Ia kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Menginjak dewasa, Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuat dia dijuluki singa padang pasir. Karena kecerdikannya berdiplomasi, seperti moyangnya, ia juga mendapat julukan Abu Faiz. Umar masuk Islam usia 27 tahun. Sebelumnya ia memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Menurut Ibnu Abbas, Umar kemudian menjadi pembela Islam. Ia melindungi anak yatim. Sifat baik lainnya, ini akhlak mulia lainnya, perhatian kepada rakyat, hidup sederhana, menepati janji, dan lain-lain. Sahabat Utsman bin Affan ini punya julukan Dzunurain wal Hijratain, artinya memiliki 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Ia menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman juga 2 kali hijrah, yakni ke Habasyi dan ke Madinah. Utsman disegani karena berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Sifat baik lainnya, ia tampan dan gagah, tekun dan ulet, pemalu, sabar, dan tawakal menghadapi cobaan. Ini Utsman termasuk dalam 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga. Yang terakhir, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasul sejak kecil. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah, istri Rasul. Ali dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Ia juga diketahui menguasai banyak
masalah keagamaan yang mendalam. Sifat lainnya sabar, tabah, dan pemberani. Itulah 5 soal uraian yang ada di ujian sekolah nanti. Kira-kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.